hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Perkenalkan, nama kami Anas Almarogi, selaku guru pendidikan agama Islam di MTS Tahfidzul Quran Al-Fitrah Tawangsari, Sukoharjo. Sekaligus kami sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan P3 di LPTK UIN Wali Songo Semarang tahun 2022. Pada kesempatan hari ini kami akan melakukan uji kinerja atau UKIN dengan materi pembelajaran fikih bab salat Jumat. Mudah-mudahan apa yang akan kami sajikan ini bisa bermanfaat dan nantinya bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Anak-anak sekalian yang saya sayangi, saya banggakan, siswa-siswi kelas 7 di MTS TI Al-Fitrah Tawangsari, yang mudah-mudahan kita sama-sama dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, saya sambil berdiri. Bagaimana kabarnya pada kesempatan pagi hari ini, sehat semuanya? Siapa yang hari ini sudah sarapan? Angkat tangan. Sudah sarapan? Angkat tangan. Oke, sehat semua ya. Yang hari ini tadi ketika berangkat ke sekolah sudah berpamitan dengan orang tua? Oke, sudah mencium tangan orang tua? Baik, anak-anak sekalian, sebelum mulai kegiatan belajar kita pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, membaca doa mau belajar dan membaca basmalah. Ya, 1, 2, 3 mulai. Baik, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan kita membaca bacaan basmalah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan ilmu untuk kita semuanya dan juga diberikan kemudahan kita dalam bertolakul. Sebelumnya, hari ini kita akan belajar materi fikih, babnya bab sholat Jumat. Maka dari itu perlu kami sampaikan sebelumnya bahwa teman-teman semuanya, anak sekalian, berkaitan dengan sholat Jumat itu ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Namun sebelumnya masih ingat dengan materi yang pekan lalu, yaitu tentang zikir dan doa. Nah, mengingat sebentar tentang zikir dan doa sebelum kita masuk ke materi sholat Jumat. Zikir itu apa sih? Ya, terus doa meminta pada Allah, itu ya. Baik, berarti masih ingat untuk pelajaran yang pekan kemarin. Maka dari itu sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang sholat Jumat, Ustaz absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Mas Hasan bilang hadir ya. Mas Brian, Mas Hasan, Mas Hafiz, Mas Zaki, Mas Akson, kalian yang saya bisa banggakan, kita akan mempelajari tentang sholat Jumat. Nah, sebelum kita masuk ke sana, perlu Ustaz sampaikan bahwa tujuan pembelajaran pada kali ini adalah kita bisa menunjukkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuannya adalah kita bisa mengerti apa itu tentang sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, kita bisa membuat kesimpulan berkaitan dengan sholat Jumat itu dasar atau dalilnya apa saja, baik dari Quran maupun dari Sunnah atau dari hadis. Kemudian tujuan yang terakhir adalah kita bisa membedakan apa itu syarat sah sholat Jumat dan juga syarat wajib sholat Jumat. Baik, nah sekalian yang saya bisa banggakan, itu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Kemudian sebelum masuk ke materi, siapa yang pernah melakukan sholat Jumat? Siapa yang pernah melakukan?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, oke, baik ya, luar biasa. Sekarang yang jadi pertanyaan, sebelum kita masuk ke materi, apa sih sholat Jumat itu? Mas Zaki, sholat Jumat itu apa sih? Sholat Jumat itu sholat wajib yang dilakukan oleh umat Islam pada hari Jumat. Ya, oke. Ada lagi? Ada yang berbeda pendapat? Sholat Jumat itu apa sih? Mbak Jasmine, sholat Jumat itu apa sih Mbak Jasmine? Oke, sholat 2 rakaat yang dilakukan setelah tergelincirnya matahari. Berarti pada waktu duhur ya. Nah, maka ini luar biasa pada kesempatan hari ini. Teman-teman semua, anak sekalian, kita akan mempelajari tentang sholat Jumat sebelum nanti kita ke sana. Yang pertama kita akan buatkan peta konsepnya, ya. Sholat Jumat. Nah, yang pertama akan kita pelajari adalah, bisa diperhatikan, tentang pengertian. Ya, pengertian apa? Pengertian sholat Jumat. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang dalil. Ya, ini dari ayat Al-Quran atau hadis. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang syarat wajib. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang syarat sah. Oke, ini Ustaz berikan tanda tanya karena kita akan mempelajari hal ini. Pengertiannya apa sih sholat Jumat itu? Dalil yang dari ayat ataupun hadis apa saja sih tentang sholat Jumat? Syarat wajibnya apa sih? Kemudian syarat sahnya apa? Sampai di sini dulu peta konsepnya, ya. Ini namanya ya, peta konsep. Sampai di sini ada yang ditanyakan kira-kira? Tidak ada ya. Berarti ada berapa hal yang akan kita bahas? Ada 4 hal. Oke. Baik, anak-anak sekalian, kita masuk ke pembelajaran. Silakan bisa dibuka buku paketnya berkaitan dengan sholat Jumat pada halaman 155. Baik, silahkan diamati berkaitan dengan materi yang ada di buku paket tentang sholat Jumat. Saya beri waktu 1 menit untuk membaca, ya. Diamati dulu, dilihat gambar-gambarnya, dibaca, kemudian diamati berkaitan apa yang ada di buku materi. Silakan. Baik, anak-anak sekalian, sudah diamati materinya? Sudah dibaca? Baik. Sekarang ketika teman-teman anak sekalian sudah membaca,
Yang jadi pertanyaan adalah yang pertama, pengertian sholat Jumat, Mas Akso. Sholat Jumat itu apa, Mas Akso? Ya. Oke, siap. Ya, luar biasa. Terima Sakso. Yang kedua sekarang, dalil atau ayat Quran atau hadis, salah satu saja, satu dari Quran, satu dari hadis. Saya minta tolong Mas Hafiz, ya, Mas Hafiz. Ayatnya surat apa dulu? Surat, ya, cuma ayat 9. Oke. Sekarang salah satu Mas Fadil, ya, tentang hadis. Hadisnya bunyinya bagaimana? Oke, ya. Salah satu ayat dan salah satu hadis sudah dibaca dari teman-teman kita, ya. Dari tadi ada perwakilan Mas Akso, kemudian ada Mas Hafiz dan juga ada Mas Fadil. Kemudian sekarang nih, setelah kalian baca mengamati kan, syarat wajib, ya, syarat wajib sholat Jumat itu apa sih, Mbak Syafa? Nah, ya, oke, siap. Sekarang syarat sah sholat Jumat, Mbak Alza. Apa Mbak? Ya. Sekarang Ustaz akan siapkan tentang materi berkaitan dengan sholat Jumat. Perhatikan, ya. Ya. Oke. Sholat Jumat. Yang pertama adalah tentang kita konsep yang bisa jelaskan. Sholat Jumat pengertiannya nih. Sholat Jumat merupakan sholat 2 rakaat yang dilakukan setelah tergelincirnya matahari atau waktu sholat zuhur dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur setelah terperinci. Hukum melaksanakannya adalah fardu ain bagi setiap laki-laki yang sudah balik. Berarti sholat Jumat itu berapa rakaat? 2 rakaat. Dilaksanakannya kapan? Hari Jumat. Waktunya jam berapa? Ketika tergelincirnya matahari. Dalil tadi saya bacakan juga. Dalil tentang sholat Jumat. Yang pertama adalah Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Yuk dibaca bersama-sama dulu dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Terus ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah fas'au. Oke, hadisnya sekarang. Hadisnya silakan bisa dibaca. Sekarang kita masuk ke syarat wajib sholat Jumat. Teman-teman semua, anak sekalian, yang namanya syarat wajib itu apa sih? Apa saja syarat wajibnya? Yang pertama adalah Islam. Terus merdeka. Terus usia balik. Terus berakal. Terus laki-laki. Terus sehat. Terus kemudian kita masuk ke syarat sah sholat Jumat. Saya tanya, syarat sah itu apa sih, Mas Zaki?
Ya, bedakan ya antara syarat wajib dan syarat sah. Kalau syarat wajib tadi adalah syarat yang menentukan boleh dan tidaknya sholat itu mengerjakan. Kalau syarat sah berarti syarat apa? Syarat yang menentukan sah atau tidaknya sholat itu dikerjakan. Nah sekarang Mas Hasan, syarat sahnya yang pertama apa? Oke, siap, dilakukan pada waktu sholat zuhur. Yang kedua, Mas Hasan baca syarat sahnya. Dilakukan di pemukiman, ya. Maksudnya kayak tadi itu satu kelompok, satu RT, satu RW, satu ya misalkan di daerah sini ada masjid beberapa, ya sekitar itu yang melaksanakan satu pemukiman gitu ya. Kemudian yang ketiga Mas Hasan, dilakukan secara berjamaah dengan jumlah jamaah minimal 40 orang. nah dilakukan secara berjamaah, ya tidak bisa dilakukan hanya sendiri, ya harus berjamaah. Kenapa? Karena nanti ada khutbahnya juga, ya. Ya terus selanjutnya Mas. Laki-laki yang merdeka dan dalam mengasuh terusnya pernikahan. Iya. Jadi syarat sahnya lagi siapa? Yang melakukan adalah laki-lakinya itu sudah balik, merdeka, ya, dan menetap di daerah situ juga. Oke, kita sudah membahas tentang 4 hal ini. Sekarang ada enggak coba yang ditanyakan dulu? Tidak ada? Kalau tidak ada, hari ini Ustaz akan berikan kepada kalian semua kartu sakti, ya. Kartu sakti ini bisa mewakili kalian untuk belajar lebih mudah. Artinya apa? Di sini sudah ada berkaitan dengan sholat Jumat, pengertian-pengertiannya. Nah, ini Mas. Ya, silakan diperhatikan yang ada di dalamnya. Baca dulu. Ya. Sholat Jumat. Sholat Jumat. Pengertian sholat Jumat. Pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat Jumat merupakan sholat 2 rakaat yang dilakukan setelah tergelincirnya matahari atau waktu sholat zuhur dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur secara terperinci. Hukum melaksanakan sholat Jumat adalah fardu ain bagi setiap laki-laki yang sudah balik. Dalil sholat Jumat. Nomor 1. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. 2. Hadis Nabi. Pergi menunaikan sholat Jumat wajib bagi semua laki-laki yang sudah memasuki usia balik. Hadis rawahu An-Nasa'i dan Abu Dawud. Nah, itu wajib sholat Jumat. Syarat yang menentukan boleh tidaknya sholat itu. Islam, merdeka, masuki usia balik, berakal, laki-laki, sehat, menetap atau mukim. Syarat sah sholat Jumat yaitu syarat yang menentukan
dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Didahului dengan 2 khutbah. Yang kedua, akan saya tampilkan video pembelajaran tentang sholat Jumat. Silahkan bisa diperhatikan. Nah, karena istimewanya hari Jumat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah pada siang hari atau pada waktu zuhur dan didahului dengan khutbah Jumat. Akan membahas tentang ketentuan dari khutbah Jumat. Jangan lewatkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya anak sekalian, itu tadi video tentang sholat Jumat, pengertiannya, dalilnya, kemudian syarat wajibnya, syarat sahnya. Sekarang kita akan bentuk kelompok, dipersiapkan, silahkan meja dan kursinya bisa ditata. Yuk silahkan. Ini kursinya bisa saja. Anak sekalian sudah terbentuk 1, 2, 3, 4 kelompok. Ya. Nah 4 kelompok ini Ustaz akan minta tolong pada kalian untuk mengerjakan soal yang ada di sini, didiskusikan bersama dengan teman-teman. Terkait apa? Terkait materi yang hari ini sudah kita jelaskan. Ya, silakan bisa ditulis jawabannya di belakang lembar kerja pada kesempatan ini. Silakan diskusi dengan kawannya. Nanti ada perwakilan kelompok atau nanti satu kelompok bisa maju untuk bisa yang nulis satu orang saja. Yang pertama nanti minta tolong kelompoknya Mas nih kelompoknya Mas Hasan ya, dibaca dengan lantang. Yang kedua nanti kita tolong kelompoknya Mbak Sekar, Bazar dan Mbak Syafa. Ya. Baik, silakan ditata meja kursinya kembali dulu. Terima kasih. Oke, geser satunya. Dua. Ya. Biar semuanya baca. Quran surat Al-Qamar ayat 9. Oke, geser. Yang keras. Yang lain perhatikan. Oke, sekian. Oke, siap. Baik, cukup. Beri tepuk tangan buat teman-teman. Ya. Masukkan. Jangan perhatikan. Nomor 2. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 1. Oke, terus nomor 3 siapa?
Oke, siap. Terima kasih. Baik, boleh berteman teman-teman yang ada sudah maju ya. Oke. Baik ya. Tadi sudah pada membaca semua, sudah melihat penjelasan yang ada di depan, maka kita sudah sama-sama memahami apa berkaitan dengan sholat Jumat ya. Nah, di penghujung kita waktu pada kesempatan hari ini, sebelum diakhiri proses kegiatan belajar mengajar pada kesempatan hari ini, Ustadz akan sampaikan kepada teman-teman, pada anak-anak sekalian, yang pertama berkaitan dengan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini bertemakan atau dengan materi sholat Jumat. Yang pertama apa? Berkaitan dengan pengertian sholat Jumat. Tadi apa? Sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari Jumat. Terus waktunya jam berapa? Pada waktu sholat didahului dengan 2 khutbah ya. Sekarang dalilnya tadi apa? Quran surah Al-Jumu'ah ayat berapa? Ayat ke-9. Kemudian hadisnya tadi riwayat siapa? An-Nasa'i dan Abu Dawud. Terus syarat wajib. Tadi syarat wajib itu apa? Syarat boleh tidaknya sholat itu dilakukan. Apa saja syarat wajibnya? Terus ya. Terus apa lagi? Sehat. Syarat sah itu apa? Syarat yang menentukan sah atau tidaknya sholat itu. Apa saja tadi? Terus? Iya, terus? Jangan lupa. Oke, gitu ya. Nah sekalian, pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, kesimpulannya tadi sudah kita sampaikan. Kemudian anak-anak sekalian, karena tingkatnya kalian itu usianya sudah usia SMP ya, MTS. Siapa yang usianya masih 5 tahun? Gak ada. Maka karena kalian sudah pada balik, berarti berkewajiban apa belum? Sudah berkewajiban. Nah, kalau tidak melaksanakan sholat Jumat berarti dosa. Ya, karena apa? Sudah masuk usia balik. Nah, gitu ya. Maka anak sekalian, berkaitan dengan pembelajaran kita tentang sholat Jumat, semoga bisa menambah hasanah ilmu kita, pengertian kita, senantiasa menambahkan semangat bagi kita, khususnya yang laki-laki, dan boleh juga bagi seorang perempuan untuk melaksanakan sholat Jumat. Semangat dalam melakukan sholat Jumat. Nah, seperti itu. Baik, tentang materi pada kesempatan pagi hari ini, Ustadz kira cukup. Tentu banyak kekurangan dan kehilafan, maka tetap semangat belajar. Semoga kita semua dimudahkan dalam belajar mengajar pada kesempatan yang akan datang. Nah, teman-teman semuanya, saya kira cukup. Kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.